Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari, saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan PPKN di LPTK Universitas Hairun Ternate, dengan nomor induk mahasiswa 10154220037. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka ujian kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 1 Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 9 dengan materi Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah video upin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen dulu kalian. Absen kehadiran hari ini Alia, Ibu Alisa, Anizabella, Ibu Anuru, Amelia, Andi, Yola. Oke, semuanya hadir ya, luar biasa. Oke. Sebelum kita pembelajaran, Ibu paling senang masuk ke sini karena kelasnya sudah bersih, anak-anaknya juga cantik-cantik ya, ganteng ya, soleha. Oke. Coba sebelum kita ke pembelajaran, lihat di sekeliling kalian, kiri kanan kalian sudah bersih apa belum? Apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampah. Ya. Oke. Sudah bersih ya semuanya. Nah, sekarang silakan periksa kerapihan baju kalian. Ada baju misalkan ada yang lupa kancing nih, barangkali nggak dikancingin gitu ya. Rapikan juga kerudungnya gitu ya. Jadi udah siap ya belajar hari ini? Siap. Oke, sebagai pembiasaan kita hari ini, setiap mengawali pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maaf sebelumnya, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalau minggu lalu kita bernyanyi lagu Indonesia Raya, sekarang kita Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semuanya? Sudah. Baik, silakan dipimpin oleh seorang yang biasa. Oke, ayo sayang. Nah, teman-temannya silakan berdiri ketika bernyanyi, kita berdiri. Oke, berdiri semuanya. Kita bernyanyi dengan Ya. kita bela bersama.
pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keberagaman, ya. Di mana keberagaman ini adalah kondisi masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan dalam berbagai bidang, baik bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi dan sebagainya. Keberagaman itu sehingga menyebabkan aspek-aspek sosial di masyarakat kita beraneka ragam, makanya disebut dengan keberagaman. Pada minggu lalu kita sudah membahasnya. Kemudian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, pembelajaran kita hari ini adalah materi bab 5, ya, tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kita akan lebih jauh membahas harmoni keberagaman masyarakat Indonesia ini dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, apa sih manfaat yang bisa diambil ketika kita sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Tentunya banyak sekali manfaatnya kita mengetahui, memahami aspek-aspek sosial, terutama kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana kita bisa berucap, bertindak, berperilaku yang baik dan benar di masyarakat. Nah, kita akan menghubungkannya dengan kehidupan kita di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Kemudian, apa sih yang harus dipersiapkan ketika kalian belajar atau kegiatan belajar hari ini? Tentunya, Ibu mengharapkan kalian penuh konsentrasi, sayang ya. Penuh konsentrasi ketika nanti Ibu menjelaskan suatu materi, kalian berkonsentrasi agar apa? Agar kalian merasa tahu, keingin-tahu kalian semakin besar. Kan dari tidak tahu menjadi tahu karena dari belajar. Dan nanti kita insya Allah akan berdiskusi, berkolaborasi kelas ini untuk menganalisis suatu permasalahan atau suatu kajian-kajian sosial, tentunya ya. Oke, kemudian setelah itu Ibu akan menyampaikan apa sih kompetensi dasar, tujuan dan indikator yang dicapai dalam pembelajaran ini. Baik. Oke, materi pokok kita adalah bab 5, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar kita mengacu ke 3.5, menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan atau syarat sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikatornya satu, memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2, menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. 3, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul. Dan 4, menganalisis upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari ini, maka diharapkan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning, diharapkan 1, peserta didik dapat memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara tepat. 2, peserta didik menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia secara tepat. 3, peserta didik menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul secara tepat. 4, peserta didik menganalisis upaya menyelesaikan masalah
masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara tepat. 5. Peserta didik dapat menjadikan hasil telah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian materi pembelajaran kita hari ini adalah 1. Makna harmoni dalam bidang sosial, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, 3 poin itu yang akan kita sampaikan pada pembelajaran hari ini. Oke? Kemudian Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di kelas ini Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Boleh? Silakan kalian bentuk 4 kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, silakan atur. Kira-kira kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, kelompok 3 yang mana? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oh, ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 1. Oke, sudah terbentuk ya menjadi 4 kelompok semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan modul ajar. Ya. Ibu akan memberikan modul sebagai bahan literasi kelompok kalian. Jadi silakan ini dibaca 1-5 menit dengan kelompoknya. Ini materi modul untuk kalian pelajari. Oke, 1-5 menit saja, silakan. Sudah semuanya membacanya? Cara tindak lanjut masalah. Nah, sampai di sini pembahasan Ibu. Ada yang kurang paham, boleh bertanya, silakan. Ada yang kurang paham dari apa yang sudah Ibu jelaskan barusan? Bu. Ya, boleh. Dalam prinsip harmoni keberagaman apa, gender disebutkan kedudukan dan fungsi peran laki-laki dan perempuan. Ya. Itu apa aja ya Bu? Boleh disebutkan? Contohnya seperti apa aja Bu?
masing-masing untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil penunjukannya dengan teman kelompoknya. Ya, silakan yang sudah siap, kelompok mana? Yang sudah benar-benar siap? Kelompok 4. Oke, suaranya keras ya, biar terdengar sama teman-temannya. Oke, perhatikan, mohon dengan sangat kedisiplinannya juga yang ribut jangan dulu ribut. Perhatikan dengan seksama presentasi yang akan dibawakan oleh teman kalian dari kelompok 4 ya. Apabila misalkan ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti dari penjelasan atau presentasi kelompok ini, maka kelompok yang lain terlebih dahulu mengacungkan tangan untuk bertanya dan silakan untuk kelompok tersebut menjawabnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kita mulai presentasi ini dimulai dari kelompok 4. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Agustin, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota Ariel, Anissa, Suta, Rizky. Saya di sini akan mengidentifikasi cara mengatasi konflik atau masalah keberagaman yang muncul di lingkungan tempat tinggal. Di lingkungan keluarga adalah konflik harta warisan. Cara penyelesaiannya adalah secara preventif, tindakan pencegahan pelanggaran sosial, menjaga kerukunan keluarga. Secara represif adalah penyesalan diselesaikan melalui jalur hukum. Secara praktik adalah upaya menjaga silaturahmi keluarga. Lingkungan sekolah adalah konflik pertemanan. Preventif, tidak memilih jenis teman. Secara refleksif, merangkul satu sama lain. Secara kreatif, menjaga silaturahmi antar warga sekolah. Lingkungan masyarakat adalah konflik perbedaan. Secara preventif, bersosialisasi dengan semua orang tanpa pandang ras dan agama. Secara refleksif adalah bergotong royong. Secara kreatif, menjaga kerumunan di masyarakat. Di lingkungan bangsa dan negara adalah konflik sosial. Cara preventif adalah saling membantu satu sama lain tentang saat bencana alam. Cara represif adalah saling menghargai satu sama lain. Cara praktik adalah menjaga kerukunan, perjuangan, dan toleransi. Ada yang bertanya? Oke, baik. Sudah selesai presentasinya dan ada yang bertanya dari kelompok 3. Kelompok 3. Boleh ditanyakan apa pertanyaannya? Apa upaya penyelesaian konflik dalam masyarakat? Konflik dalam masyarakat adalah konflik perbedaan dan secara preventif bersosialisasi dengan semua orang tanpa pandang ras dan agama. Secara represif adalah bergotong royong. Secara kuratif adalah menjaga kerukunan di masyarakat. Sekian dari presentasi saya di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Kelompok 4 ini adalah mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan cara preventif, represif, dan kuratif. Oke. Selanjutnya, kelompok mana yang sudah siap? Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, tepuk tangan sebagai semangat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Chelsea Olia, perwakilan dari kelompok 3 dari anggota Lani Agustin, Ebis Faujia, Hasa Arianti, dan Alicia. Di sini saya akan mengidentifikasi faktor penyebab dan akibat dari permasalahan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan gender.
Yang pertama, aspek sosial. Masalah yang terjadi, konflik sosial di masyarakat. Faktor penyebab yang terjadi, kesenjangan sosial ekonomi tergolongan berdasarkan kelas sosial. Akibat yang terjadinya pertikaian di masyarakat, tindakan rasisme. Kedua, aspek budaya. Masalah yang terjadi, pergaulan bebas narkotika. Faktor penyebab yang terjadi, masuknya budaya dan kebiasaan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur. Akibat yang terjadi, menurunnya kualitas generasi muda. Ketiga, aspek ekonomi. Masalah yang terjadi, kemiskinan. Faktor penyebab yang terjadi, praktek KKN dan kurangnya lapangan pekerjaan. Akibat yang terjadi, banyak terjadi tindakan seperti perampokan, penculikan, dan pencurian. Yang terakhir, gender. Masalah yang terjadi, pembatasan peran wanita dalam segala aspek. Faktor penyebab yang terjadi, berlakunya budaya patriarkal, kurangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi wanita. Akibat yang terjadi, kemiskinan, masalah masih terbatasnya perlindungan hak makhluk yang dibijakkan yang pro terhadap wanita. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, langsung bertanya dari kelompok 4. Silakan, boleh bertanya. Masih penyebab faktor gender. Faktor gender adalah berlakunya budaya patriarkal, kurangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi wanita. Terima kasih. Kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana lagi yang sudah siap? Oke, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Demutiara. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Anu Rencana Mutiara Sudirman, Mawar Mauliza, dan Sani Sakari. Saya di sini akan mengidentifikasi bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan pasar. Seperti pasar tradisional, bentuk kegiatan di mana terdapat proses jual beli yang dilakukan tawar menawar, seperti pasar Kinageng, pasar Surade, Jampang pasar Surade. Pasar modern, Alfamart, Indomart, Iponya, Malai. Pasar modern tidak terdapat proses tawar menawar di dalamnya. Pasar online, menawarkan barang jasa melalui jaringan internet seperti baju via online, paket COD, makanan via online, paket COD. Perbankan, menyimpan dana dari masyarakat di bank melalui simpan pinjam seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BJB, dan Bank Syariah. Produk pertanian, manajemen modal, tenaga kerja, produksi industri pertanian. Pengrajinan membuat suatu kerajinan yang memiliki nilai keindahan yang tinggi, seperti kerajinan meja dan kursi, mebel, kerajinan buku, ini, asupan ikan. Peternakan, memelihara hewan yang mengambil hasil dengan cara dijual ke konsumen, seperti peternakan ayam. Industri, bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh? Dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, boleh, silakan. Apa saja pengertian dari pasar tradisional dan pasar modern?
tradisional dan pasar modern. Silakan dijawab. Pasar tradisional untuk kegiatan di mana terdapat proses jual beli yang dilakukan kawan menawar. Modern tidak terdapat proses kawan menawar di dalamnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Sudah semuanya? Oh, belum. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Oke, silakan untuk mempresentasikan. Silakan teman kelompoknya silakan menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mufti. Saya perwakilan dari kelompok yang bersangkutan Eli, Amel, Mela, dan di sini saya akan mempresentasikan keadaan sosial budaya di daerah tempat tinggal kami. Di daerah tempat tinggal kami itu ada mata pencaharian. Mata pencaharian di daerah kami itu ada bidang pertanian, yaitu bercocok tanam. Lebih memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dalam bidang sawah menggunakan mesin traktor. Yang kedua adalah jabatan atau kedudukan. Di jabatan kedudukan ini ada pejabat desa. Pejabat desa lebih inovatif dalam memberdayakan desa. Bisa kegiatan lingkungan bersih dan pengelola sampah. Yang ketiga adalah penganut agama. Di kampung kita itu mayoritasnya Islam semua, dan semua beragama Islam, tidak ada nonis dan keempat suku bangsa. Suku bangsa di kampung kita suku Sunda, dan mayoritas penduduknya penduduk asli suku Sunda. Hanya sebagian kecil pendatang dari luar. Yang kelima ada organisasi masyarakat, yaitu organisasi keagamaan. Contohnya seperti Nahdlatul Ulama, FPI, Banser, dan Nyas saja. Dan organisasi kemanusiaan. Yang keenam ada adat istiadat. Adat istiadat mayoritasnya adalah adat Sunda. Bahasa yang sering digunakan adalah bahasa daerah Sunda. Adat yang dipakai adalah adat Sunda. Busana atau pakaian yang dipakai adalah khas pakaian adat, yaitu kebaya. Baik, dari presentasi ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Dari Ini kelompok mana? kelompok 2. Oke, silakan bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari saya. Sebutkan nama, sebutkan contoh mata pencarian selain dari petani. Oke, maksudnya begini mungkin. Mata pencarian yang ada di lingkungan kalian ini, di kelompok 1 ini, selain dari petani itu apa sih mata pencariannya gitu? Oke, mata pencaharian selain dari petani adalah pedagang. Yang dulunya biasanya secara berkeliling, sekarang sudah ada toko-toko. Di mana sudah ada di daerah di mana-mana saja, termasuk di kampus ini sudah banyak sekali toko-toko. Contoh yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Semuanya sudah presentasi di depan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Wah, luar biasa. Makanya kenapa Ibu bilang tadi bahwa di kelas 9B ini diam-diam menghanyutkan loh. Kayak diem gitu, padahal ketika presentasi luar gitu ya, luar biasa, di luar ekspektasi Ibu loh itu ya. Kalian benar-benar cerdas, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Oke, untuk presentasi semuanya Ibu jadi bingung nih, kelompok mana ya yang paling bagus, kelompok mana yang paling bagus. Itu kalian semuanya hebat-hebat, semuanya paling bagus. Cuma mungkin pemaparan yang lebih gamblang, tegas, dan secara pembawaannya lebih kepada mungkin kelompok 1 dan kelompok 3. Tapi bukan berarti kelompok yang lain tidak bagus. No, semuanya pada bagus. Cuma mungkin dari intonasi suara, penyampaiannya yang begitu dar gitu ya, luar biasa. Nah, dari semua presentasi, coba kita renungkan sejenak pembelajaran kita hari ini tentang apa sih gitu. Coba ada 4 kelompok di sini, di mana tadi Ibu bagikan menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok berbeda tema, berbeda identifikasi, berbeda analisis. Nah, acungkan tangan yang berani
mengungkapkan pembelajaran hari ini itu membahas tentang apa saja. Ayo. Garis besarnya saja. Coba, ibu mau tanya. Dari beda materi atau tema tiap kelompok, kira-kira kalian bisa menyebutkan apa sih gitu? Apa sih yang kita pelajari hari ini gitu? Ada yang berani? Oke, siapa? Boleh dari kelompok sana dulu. Apa sih materi yang dipelajari hari ini? Apa saja? Beragama masyarakat Indonesia. Ada lagi? Konflik atau masalah yang terjadi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada lagi? Boleh? Maka harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Nah, luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini. Jadi secara tidak langsung kalian sudah sudah mampu berarti menganalisis permasalahan ataupun keberagaman masyarakat sosial budaya Indonesia. Oke? Halo? Iya, jangan dulu ya. Pada mau kemana nih? Udah mau kemana? Jam istirahat masih 10 menit lagi sabar saya. Jam istirahat masih 10 menit lagi ya. Berapa ya? Oke. Nah, jadi anak-anakku semuanya, kesimpulan dari kegiatan belajar mengajar hari ini adalah yang pertama, makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia dikenal dengan 4 prinsip. Yang pertama prinsip sastra, yang kedua prinsip sosial budaya, yang ketiga prinsip ekonomi, yang keempat prinsip gender, perbedaan gender. Kemudian poin yang keduanya adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 3. Yang pertama penyebab konflik, yang kedua jenis-jenis konflik, yang ketiganya apa? Dampak konflik. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kemudian yang terakhir upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, poin ketiga ini akan kita bahas secara terperinci di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Kemudian pada pembelajaran yang akan datang minggu depan kita akan membahas tentang upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara rinci ya. Oke. Terima kasih untuk kelas 9B luar biasa. Tepuk tangan dong untuk hari ini. Di akhir pembelajaran seperti biasa Ibu minta untuk ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya untuk berdoa setelah pembelajaran ya. Siap, belum pulang berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan sampaikan salam Ibu kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.